Bismillah, baik teman-teman. Kali ini kita akan membuat tentang video praktikum kimia dasar 1 percobaan pengenalan alat-alat laboratorium. Tujuan daripada percobaan ini adalah mahasiswa setelah melakukan praktikum ini diharapkan dapat mengenal, menggunakan, dan mengetahui fungsi alat-alat laboratorium itu sendiri. Alat yang akan kita perkenalkan dalam praktikum ini berupa alat-alat laboratorium yang sering atau umum digunakan pada saat praktikum kimia dasar. Sekarang kita masuk pada data pengamatan. Teman-teman sekalian, silakan dicatatkan nama alatnya, digambarkan alatnya, kemudian dijelaskan fungsi alatnya. Formatnya seperti yang tertera pada penjelasan kali ini. Nanti diurutkan saja. Yang pertama, rak tabung reaksi. Fungsi rak tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Masih tentang data pengamatan. Kali ini tentang tabung reaksi. Fungsi alat tabung reaksi itu adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, namanya untuk uji kualitatif. Gambarnya kurang lebih seperti begini. Lanjut data pengamatan. Berikut gelas ukur. Gambar gelas ukur kurang lebih seperti begini. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Lanjut data pengamatan. Berikutnya adalah gelas kimia. Gelas kimia gambarnya kurang lebih seperti begini. Gelas kimia adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Terdapat beberapa ukuran untuk gelas ini, mulai dari 25 ml hingga 3 liter. Lanjut teman-teman. Kali ini tentang labu ukur. Labu ukur atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan atau membuat larutan hingga mencapai volume tertentu. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan ukuran volume mulai 10 ml hingga 2 liter. Lanjut Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 hingga 500 ml. Lanjut, kali ini tentang alat buret. Alat ini berbentuk silinder memanjang. Ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi, atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktik di laboratorium. Selain untuk mencampur larutan, fungsi batang pengaduk juga adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Lanjut termometer. Termometer ini sering kita jumpai, bahkan tidak hanya di laboratorium. Fungsi daripada termometer adalah untuk mengukur suhu atau perubahan suhu. Pipet ukur. Pipet ukur dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur
sesuai dengan volume yang kita inginkan. Pipet volume atau pipet gondok. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Berikutnya pipet tetes. Sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetes demi tetes. Lanjut spatula, kurang lebih ada dua jenis spatula. Kedua jenis spatula ini digunakan untuk mengambil bahan kimia bentuk padatan atau kristal. Kaca arloji. Kaca arloji mempunyai fungsi sebagai penutup gelas kimia pada saat proses pemanasan. Kemudian fungsi lain sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Selanjutnya sikat tabung. Sikat tabung itu ada bermacam-macam. Fungsinya untuk membersihkan bagian dalam tabung reaksi. Filler atau karet penghisap. Fungsinya digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet ukur atau pipet volume. Statif dan klem. Sepasang alat ini secara umum dapat digunakan sebagai sebuah alat penjepit, di mana klemnya berfungsi untuk menjepit dan statif berfungsi sebagai penyangga. Pembakar spiritus. Alat kaca yang kecil dan imut ini mempunyai sumbu dan penutup yang berfungsi untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Lanjut lagi, kali ini tentang kaki tiga. Kaki tiga gambarnya kurang lebih seperti yang tertera pada gambar ini. Fungsi kaki tiga adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Lanjut lagi, yang ke-20 kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Kawat kasa juga ditopang alat kaki tiga pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. Lanjut, segitiga porselen. Segitiga porselen dapat dilihat pada gambar yang tertera. Fungsinya untuk menahan wadah, misalnya krus pada saat pemanasan atau corong pada waktu penyaringan. Lanjut, gegep atau penjepit. Gegep terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Botol semprot. Botol semprot dapat dilihat pada gambar. Fungsinya sebagai tempat aquades. Kertas saring. Kertas saring digunakan dalam proses filtrasi zat-zat
cair tertentu, ya, biasa digunakan untuk penyaringan. Desikator, ya, desikator dapat dilihat pada gambar yang tertera. Fungsi desikator adalah untuk menyimpan zat agar tetap kering. Lanjut, neraca atau timbangan. Neraca secara umum berfungsi untuk pengukur massa atau menimbang. Lanjut, neraca analitik. Neraca analitik masih berfungsi sebagai pengukur massa. Neraca analitik mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dibanding dengan neraca timbangan. Lanjut, hot plate. Hot plate dapat dilihat pada gambar, berfungsi untuk sebagai alat pemanasan. Water bath dapat dilihat pada gambar, berfungsi untuk melakukan pemanasan yang menggunakan air, kemudian mengatur suhu satu zat atau juga bahan tertentu pada suhu konstan. Lanjut, oven. Oven berfungsi untuk mengeringkan sampel atau mengeringkan peralatan-peralatan yang nantinya akan digunakan. Berikutnya, tanur. Tanur digunakan sebagai pemanas atau pembakaran pada suhu yang sangat tinggi. Berikutnya, lemari asam. Lemari asam berfungsi sebagai alat untuk ventilasi lokal, yaitu membatasi paparan dari gas yang berbahaya di dalam ruangan laboratorium. Terakhir, sentrifuga atau biasa disebut sentrifuge. Sentrifuge berfungsi sebagai alat untuk memisahkan endapan dari cairan induknya. Demikian penjelasan tentang gambar dan fungsi alat laboratorium. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.